itu tuh lalu diturunkan sebagai HL, berita headline utama. HL halaman 1 berapa hari gitu. Wah, beneran berapa hari kemudian perusahaan yang merasa dirugikan, dia merasa dirugikan dengan pemberitaan itu, dia melayangkan somasi, menuntut 7 triliun. Wah, itu nilai yang sangat-sangat besar 2005 7 triliun itu. Karena sebelum reformasi itu kita pers di Indonesia itu tidak memiliki kemerdekaan. Dan kemudian itu diubah total dengan adanya undang-undang pers. Undang-undang pers itu dengan tegas memposisikan pemerintah dan pihak-pihak lain sebaiknya di luar sana. Udah ada yang pihak-pihak yang ingin undang-undang pers ini rasanya sudah sekian puluh tahun seharusnya direvisi. Nah, itu harus hati-hati merevisi undang-undang pers itu karena itu bisa jadi entry point, titik masuk pemerintah untuk mengendalikan pers lagi. Padahal kita sudah sepakat bebas, ya. Reformasi itu tidak boleh lagi ada campur tangan pihak lain selain pers harus diurus oleh masyarakat pers. Gitu. Dia minta konfirmasinya, meskipun di konfirmasi itu si yang bersangkutan tidak memberi keterangan lagi. Memberi keterangan, tapi sudah ada upaya itu. Sudah ada upaya. Syarat minimal bahwa dia sudah ada upaya melakukan keberimbangan. Daripada tidak sama sekali hanya satu pihak ini tadi. Nah, itu yang tidak benar begitu. Bahwa untuk kasus pemberitaan, yang kasus-kasus perselisihan pemberitaan itu bukan ke polisi lapornya. Harusnya ke Dewan Pers. Sanksinya ini bukan dalam bentuk pidana berarti kan ya? Sanksi etik mungkin ya, sanksi moral ya? Di mana-mana yang namanya ini tidak ada sanksi pidana dan sanksi perdata yang sangat tidak masuk akal itu tidak. Jadi yang materi pemberitaan itu bukanlah subjek kriminalisasi, ya. Tapi yang ada adalah kekeliruan, bukan kesalahan. Kalau kesalahan itu berkaitan dengan hukum. Kalau kekeliruan itu etik, ya. Jadi pemberitaan itu ininya sanksinya adalah sanksi etik. Makanya ada kode etik yang mengatur etika jurnalistik itu. Ini bahaya loh Pak. Oke, terus sampean udah dapat konfirmasinya belum? Sayangnya belum Pak. Nah, saya tuh meresponsnya itu juga saya otomatis langsung saya respons. Sayangnya berita yang seperti itu tidak bisa dimuat di media kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami podcast LPDS Circle, LPDS Lembaga Pendidikan Pers Dr. Sutomo, sebuah pusat pendidikan dan pelatihan jurnalisme profesional. Hari ini kami akan berbincang dialog dengan Pak Ahmad Jauhar. Pak Ahmad Jauhar ini beliau Dewan Pengawas Yayasan Multimedia Adinegoro, kemudian beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Pers, kemudian pernah menjadi Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers, pernah menjadi Pemret Bisnis Indonesia. Beliau lahir di Jepara, ya, kemudian pendidikan teknik UGM S1, kemudian MMBinus University tahun S2-nya, kemudian Advanced Course Jurnalistik di UKI. Teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang, saya ingin kita akan diskusi lah tentang wartawan dan kode etik jurnalis, ya, kode etik jurnalistik. Jadi Pak Jauhar ini karena backgroundnya sudah sangat panjang sekali di dunia pers dan pernah jadi anggota Dewan Pers, saya kira sangat kompeten beliau bicara tentang kode etik jurnalistik. Nah, Pak Jauhar, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, wa syukurillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga Amin. Anda juga dan semua pemirsa kanal ini
saya doakan sehat walafiat juga. Dan tetap semangat, tetap gembira. Harus Itu Pak, yang harus tetap penting. semangat dan sehat selalu. Ya. Pak Johar, saya dengar-dengar Bapak ini sekarang selepas dari Dewan Pers, ini meskipun sekarang masih menjadi tenaga ahli pers ya Pak? Ya, ahli pers. Ahli pers, Dewan Pers. Jadi ahlinya ahli ini bisa dibilang. Ahlinya ahli Dewan Pers tentang jurnalistik tentunya. Nah, bisa memberi sebagai pencerahan buat teman-teman di luar sana yang bergelut dengan jurnalistik, kira-kira rambu-rambu yang harus kita taati sebagai profesional di bidang jurnalistik ini seperti apa Pak? Kan ada undang-undang pers, ada kode etik jurnalistik, bahkan mungkin kira-kira apa dosa besar jadi wartawan itu dalam tanda petik? Oke. Bagaimana cara pengampunannya? Jadi begini ya. Jadi wartawan itu panggilan. Bukan maksudnya bukan cowok panggilan atau cewek panggilan gitu. Ini panggilan hati nurani. Saya ingin menjadi wartawan, saya ingin menerapkan sikap profesionalisme saya sebagai wartawan. Jadi dengan demikian ya tentu saja bahwa mencari penghidupan dari sana itu ya sah-sah saja. Tapi tanpa ada semacam panggilan profesi gitu akan sulit, tidak menjiwai jadi wartawan. Ya termasuk saya dulu juga tadinya sudah bekerja sesuai profesi saya, yaitu sebagai insinyur teknik mesin gitu. Tapi saya kok selalu merasa terpanggil untuk menjadi wartawan gitu. Karena menurut saya dengan menjadi wartawan, saya can do something, bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat, untuk negara ini. Bukannya kalau jadi insinyur, bekerja di bidangnya itu tidak bisa memberikan hal seperti itu, bukan. Tapi lebih pada profesi wartawan ini kan pekerjaan yang sifatnya profetik, menyampaikan sesuatu berdasarkan kebenaran. Termasuk mulia lah ya Pak, profesi yang mulia. Insya Allah begitu, ya. Kalau dijalani dengan ikhlas, kan ini insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita. Insya Allah begitu. Amin. Nah, kalau kembali ke tadi pegangan wartawan, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman yang lebih junior bahwa menjadi wartawan itu pegangan utamanya tentu saja Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 dan Kode Etik Jurnalistik. Itu mutlak. Itu kalau diambil amsal itu permisalan, perumpamaan, kalau sesuai kepercayaan saya, kepercayaan Islam, kalau orang Islam itu ingin selamat di dunia dan akhirat, itu harus berpegang teguh pada dua hal, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu untuk selamat dunia dan akhirat, ya kan? Tapi kalau di bidang jurnalistik ini pegangannya ya sama dua tadi, yaitu Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kalau kita berpegang teguh memegang semua hal berkait dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik ini, insya Allah kita akan selamat di dunia kepersan, kejurnalistikan, kewartawanan ini. Jadi kuncinya dua itu ya Pak? Iya. Berpegang teguh pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Karena apa? Semua hal sudah diatur di Undang-Undang Pers, ya, bahwa Undang-Undang Pers ini lahir dari kancah reformasi dan kemudian ini momentum yang luar biasa sebenarnya, ya. Ini boleh dikatakan ya berkah reformasi gitulah. Karena sebelum reformasi itu kita pers di Indonesia itu tidak memiliki kemerdekaan, ya. Nah, begitu ada gerakan reformasi itu, kemudian orang-orang tokoh-tokoh pers kita yang lebih senior gitu, yang ketika itu ikut menggelorakan bahwa pers harus diurus oleh masyarakat pers.
ya. Soal pers dan media ini janganlah diurus oleh pihak lain. Nah, itu implikasinya luas sekali. Pihak lain itu apa, Pak? Maksudnya Pak waktu itu? Yang dimaksud dengan pihak lain tidak diurus oleh pihak lain. Pihak lain dulu itu kan pers itu kan diatur-atur sama pemerintah. Misalnya begini, misalnya mau bikin media dan sebagainya itu harus pakai izin. Ada surat izinnya. Ya, surat izin terbit. Kemudian setelah itu ada surat izin usaha penerbitan pers dan sebagainya. Nah, di era reformasi itu ditiadakan. Karena apa? Belajar dari pengalaman sebelumnya, perizinan inilah yang jadi loophole untuk ya tahu sendirilah untuk main kong kali kong dan sebagainya, untuk bikin surat kabar ada pihak-pihak tertentu kemudian yang minta saham kosong misalnya seperti itu. Ini kan tidak benar. Dan kemudian itu diubah total dengan adanya Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers itu dengan tegas memposisikan pemerintah dan pihak-pihak lain sebaiknya di luar sana. Jadi sampai di situ Pak, artinya pada saat reformasi muncul kemudian Undang-Undang Pers bahwa yang ingin mendirikan media tanpa perlu ada surat tidak izin tidak ada lagi perizinan karena itu hak semua orang. Hak semua orang. Jadi makanya kemarin reformasi banyak sekali itu ya media-media. Oh iya, itu seperti cendawan di musim penghujan. Nah, implikasinya memang karena dibebaskan begitu, banyak orang yang merasa merasa mampu membuat media. Dan banyak orang merasa bisa jadi wartawan. Ternyata tidak. Nah, kemudian ada evaluasi oleh masyarakat pers dan tokoh-tokoh pers yang senior waktu itu pada Hari Pers Nasional di Palembang, itu kemudian disepakati bahwa untuk menjadi wartawan itu harus ada uji kompetensi wartawan. Profesi apapun selalu ada uji kompetensinya, baik dokter, pengacara, bahkan profesi yang yang kelihatannya tidak sulit-sulit amat, misalnya menjadi pialang saham itu aja ada kode etiknya. Ya, masa profesi wartawan yang lebih complicated pekerjaannya tidak ada kompetensinya. Nah, itulah makanya kenapa kemudian disepakati di Palembang itu, dan itu juga mengatur perusahaan pers. Perusahaan pers itu harus harus ada kriteria minimalnya. Tapi yang ngatur adalah masyarakat pers sendiri, bukan pihak lain. Kalau pihak lain nanti diatur ditambahin macam-macam itu tadi. Kalau boleh disebutkan masyarakat pers itu sebenarnya siapa Pak yang diatur dalam undang-undang pers itu? Ya, masyarakat pers ini yang kemudian masyarakat pers ini terwakili di Dewan Pers yang disebut konstituen. Dewan Pers itu ya ada organisasi pers, ada organisasi perusahaan pers, dan juga wakil dari masyarakat. Inilah konstituen yang menyusun membentuk komposisi Dewan Pers yaitu. Nah, jadi dapat dikatakan uniknya Undang-Undang Pers itu satu-satunya undang-undang di negara ini yang tidak disertai dengan peraturan pemerintah, karena itu tadi pemerintah di luar sana ya jangan ikut mencampur. Biar diatur oleh masyarakat pers sendiri. Masyarakat pers mengatur sendiri. Nah, kemudian Dewan Pers inilah yang memperoleh kewenangan untuk membuat juklaknya aturan-aturan yang kemudian menjadi petunjuk pelaksanaan, yang ini menerjemahkan undang-undang yang setara dengan SK Menteri, SK pemerintah, Permen dan sebagainya itu. Itulah. Dan jangan dikira kemudian yang membuat peraturan di Dewan Pers itu hanya anggota pers, itu tidak. Tapi setiap kali membuat peraturan itu harus melibatkan semua tadi konstituen, perusahaan pers dan konstituen itu organisasi pers dan organisasi perusahaan pers dan masyarakat pers itu selalu dilibatkan. Di situ ada perdebatan, ada uji publik dan sebagainya. Tidak begitu saja nyelonong hanya
diputuskan oleh 9 orang itu tidak. Nah, itu uniknya. Sehingga ketika beberapa kali pertemuan dengan teman-teman di forum internasional begitu, kami sering memperoleh semacam suggest atau komen dari teman-teman itu, wah boleh juga ya undang-undang kalian tuh bagus ya, bagus itu melibatkan ini, kami ngiri loh. Mereka sempat ada yang ngiri gitu. Nah kemudian inilah yang seharusnya menjadi modal. Makanya berapa kali ada yang pihak-pihak yang ingin undang-undang pers ini rasanya usah sekian puluh tahun seharusnya direvisi. Nah itu harus hati-hati merevisi undang-undang pers itu, karena itu bisa jadi entry point, titik masuk pemerintah untuk mengendalikan pers lagi. Padahal kita sudah sepakat bebas, ya. Reformasi itu tidak boleh lagi ada campur tangan pihak lain selain pers, harus diurus oleh masyarakat pers gitu. Kalau dilihat tadi undang-undang pers sebagai dalam bentuk wujud kebebasan pers lah ya, kemerdekaan pers yang bertanggung jawab juga, ini kan dari secara umum. Nah secara teknikalnya Pak, di mana posisi kode etik jurnalistiknya? Nah kode etik jurnalistik menjadi bagian tidak terpisahkan dan itu merupakan amanat undang-undang pers juga kan, bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pers ini wartawan sebagai profesional dia dibatasi oleh kode etik jurnalistik. Mereka harus mematuhi kode etik jurnalistik karena KEJ ini dan KEJ itu di negara manapun ya pasti ada kode etik itu yang apa ya, yang akan semacam menjaga wartawan itu ada koridornya, tidak sampai kebablasan gitu. Misalnya ini pasal 1 kode etik jurnalistik ini kan bagus sekali ya, bersikap independen, yaitu menghasilkan berita yang akurat, berimbang, tidak beriktikat buruk. Ya, ini kalau diterjemahkan implikasinya luas. Bersikap independen tuh dia tidak boleh misalnya dia bekerja sebuah media itu punya partai dan sebagainya. Kemudian wartawan itu nulis, dia harus bisa independen, tidak harus sesuai dengan instruksi partai itu, tidak boleh. Itu namanya independen, tidak memihak begitu. Independen. Ya. Bebas, kemudian, merdeka gitu ya Pak ya? Merdeka menentukan. Tidak ada intervensi dari. Betul. Kemudian menghasilkan berita yang akurat. Akurat itu apa sih? Ya tepat. Pokoknya apa adanya, as is, orang Inggris bilang gitu, as is. Seperti apa adanya, nggak usah ditambah-tambahi, dikarang-karang ceritanya ngoyo-woro, kalau orang Jawa bilang tuh ngoyo-woro itu enggak, harus sesuai apa adanya begitu. Lalu berimbang, kalau ada misalnya seseorang itu membahas tentang misalnya si A membahas tentang si B, nah si wartawan ini harus minta konfirmasi dari si B tadi, sifatnya wajib itu namanya ya? Berimbang. Jadi ada keberimbangan, tidak berat sebelah. Itu kan kalau berat sebelah itu kan menurut versi sampean. Nah menurut versi dia seperti apa? Nah itu harus dimuat dua-duanya gitu. Pertanyaannya Pak, kalau di teman-teman media online itu kebanyakan keberimbangannya itu disusulkan ke belakangan. Misalnya begini, ada narasumber A yang berkonflik dengan B misalnya. Yang pertama yang dimuat A saat ditulis, nanti cover board set belakangannya baru di belakang ditulisnya. Apakah itu juga disebut berimbang? Bolehkah seperti itu? Memang ada semacam kesepakatan begitu, bahwa untuk media yang sifatnya online itu ini, tapi harus dalam kesempatan pertama loh ya, dan segera. Biar nggak boleh misalnya ini nanti konfirmasinya nanti 3 hari lagi. Nah masyarakat pasti sudah lupa. Nah itu harus segera. Dan zaman sekarang apa sih yang menghalangi? Apa susahnya? Hampir setiap setiap orang maksudnya punya nomor alat komunikasi, bisa dimintai konfirmasi setiap saat. Jadi
tidak ada alasan. Tempo hari, pekan lalu tepatnya, saya diminta sebagai ahli pers untuk ada kasus pemberitaan rame-rame, pemberitaannya hampir saya lihat hampir sama dari sekitar 10-an media begitu. Beritanya ini hampir semuanya itu tergantung informasinya mengutamakan si narasumber si A ini, ya. Narasumber ini padahal dia mempermasalahkan si B. Nah, hampir semuanya tidak ada yang Konfirmasi B. meminta konfirmasi si B, kecuali satu media online. Dia minta konfirmasinya, meskipun di konfirmasi itu si yang bersangkutan Tidak memberi keterangan lagi. memberi keterangan, tapi sudah ada upaya itu. sudah ada upaya. Syarat minimal bahwa dia sudah ada upaya melakukan keberimbangan. Daripada tidak sama sekali hanya satu pihak ini tadi. Nah, itu yang tidak benar begitu. Yang sering juga terjadi di lapangan, Pak, kadang-kadang teman-teman ya termasuk di online lah ya pasti. Kalau dicetak kan karena punya waktu yang sangat cukup ya untuk melakukan konfirmasi. Bagaimana kalau seandainya ini sering terjadi ketika satu berita naik, narasumbernya hanya satu, kemudian yang dirugikan tidak dikonfirmasi, tiba-tiba narasumber yang merasa dirugikan ini tidak melayangkan hak jawab misalnya, atau tidak memberi keterangan ke media yang pertama, tapi memberi keterangan ke media lain. Ya. Nah, itu yang sering terjadi juga, Pak. Ya. Secara etis ya tentu saja ya, tidak baik karena nanti yang rugi yang memberikan keberimbangan tadi. Kenapa ke media lain bukan media yang menyiarkan yang pertama tadi? Nah, itu dia akan dirugikan sendiri. Nah, sebaiknya kalau ada pihak yang merasa dirugikan pemberitaannya itu ke media yang bersangkutan, ya, supaya benar-benar keberimbangannya terjaga. Kalau dia hanya mementingkan, aduh biar saya ini aja deh, udah biar media itu yang memberitakan, aku akan di media Z begitu. Nah, itu nanti akan menimbulkan ketidakberimbangan lagi begitu. Jadi tidak dalam hal ini hal pemenuhan etikanya akan berantakan begitu. Nah, itu makanya ini mungkin perlu disampaikan ke semua orang, bukan hanya kalangan pers, tapi juga pembaca umum, bahwa ketika ada merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, sebaiknya melakukan hak jawab itu, Pak ya. Ya, meminta hak jawab kepada media yang bersangkutan. Jadi ada dua hak masyarakat itu, terutama yang sumber yang merasa dirugikan itu atau siapapun yang merasa dirugikan, ada hak jawab dan hak koreksi. Hak koreksi. Kalau hak koreksi itu siapapun boleh mengoreksi media tertentu, informasinya tidak akurat. Itu hak masyarakat. Betul. Tapi kalau hak jawab itu orang yang merasa dirugikan. Tadi, itu dia berhak untuk memberikan hak informasi versi dia ke media yang pertama itu. Yang jelas untuk mengimbangi yang pertama tadi. Nah, persoalannya, Pak, sering sekali mungkin ketidaktahuan pembaca sebagai narasumber juga, tiba-tiba dia merasa dirugikan oleh pemberitaan, sengketa pemberitaan lain misalnya. Tiba-tiba tidak melakukan hak jawab, tidak meminta hak jawab ke media yang bersangkutan. Yang ada malah dia merasa tercemarkan nama baiknya, kemudian dia lapor polisi. Yang seperti ini bagaimana media menyikapinya? Nah, itu yang terjadi seperti kemarin itu. Jadi kalau seharusnya masyarakat memahami bahwa untuk kasus pemberitaan, yang kasus-kasus perselisihan pemberitaan, itu bukan ke polisi lapornya, harusnya ke Dewan Pers. Nah, nanti di Dewan Pers adalah namanya sidang mediasi. Ya, itu sudah berlaku semacam aturan universal begitu. Bahkan sekarang untuk berbagai kasus hukum itu kecenderungannya adalah ke mediasi, karena itu dianggap penyelesaian secara hukum di luar ini out of court settlement yang dianggap bernilai tinggi. Nah, jadi kalau bisa diselesaikan di luar pengadilan,
kenapa tidak? Makanya sekarang yang tumbuh adalah konsultan Mediasi. hukum, konsultan mediasi dan sebagainya, itu yang sekarang lagi Laku lah, laris. lagi merebak gitu mereka. Pak, kalau ini kan nanti misalnya si orang yang merasa dirugikan dengan sengketa pemberitaan lapor ke Dewan Pers, nanti diselesaikan oleh Dewan Pers kan, Yes. dilakukan mediasi, dipanggil wartawannya, Dipanggil medianya, medianya bukan gitu, wartawannya. Oke, dipanggil medianya, bagaimana proses ini terbit menjadi berita, kemudian juga yang bersangkutan yang merasa keberatan juga dipanggil kan di situ, Ya, mungkin betul. kan. Ya. Nah ini kemudian kan pasti akan ada penilaian dari Dewan Pers terhadap karya jurnalistik seperti itu. Ya, jadi yang pertama kalau belum langsung penilaian, kalau sudah tercapai kesepakatan kedua belah pihak tadi yang merasa dirugikan dan kemudian yang memberitakan, itu kemudian mereka sudah mencapai ini, tidak perlu penilaian tidak Dewan perlu ada Pers. penilaian lagi. Ya, penilaian Dewan Pers itu kalau salah satunya tidak mau mediasi. tidak mau memediasi persoalan itu, sengketa itu. Nah, kemudian Dewan Pers berhak menurut aturan Undang-Undang Pers berhak melakukan penilaian, karena di situ ada penilai akhir atas sengketa tertentu yang berkaitan dengan pers adalah Dewan Pers. Itu ada ininya, ada di situ. Jadi penilai akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan. Jadi penilaiannya oleh Dewan Pers. Penilaiannya oleh Dewan Pers. Dewan Pers kan punya ahli pers dan sebagainya. Nanti Itu yang dinilai menilai. karya jurnalistik ini apakah ini melanggar kode etik Ya, atau tidak, seperti itu. betul. Nah, tapi kemudian sanksinya diserahkan ke organisasi Pers dan perusahaan persnya perusahaan pers diserahkan. juga. Ya. Oke, jadi sanksinya ini bukan dalam bentuk pidana berarti kan ya, sanksi etik Tidak, mungkin ya, sanksi iya. moral ya. Di mana-mana yang namanya ini tidak ada sanksi pidana dan sanksi perdata yang sangat tidak masuk akal itu tidak. Jadi yang materi pemberitaan itu bukanlah subjek kriminalisasi, ya. Tapi yang ada adalah kekeliruan, bukan kesalahan. Kalau kesalahan itu berkaitan dengan hukum. Kalau kekeliruan itu etik, ya. Jadi pemberitaan itu ininya sanksinya adalah sanksi etik. Makanya ada kode etik yang mengatur etika jurnalistik itu. Pak, menarik sekali ini pembahasannya soal kode etik karena terkadang masih banyak rekan-rekan wartawan yang saya kira merasa ego ya. Mungkin ego karena entah ketidaktahuan dengan kode etik jurnalistik atau karena memang merasa posisinya sangat tinggi posisi wartawan itu. Sehingga posisi wartawan sangat tinggi itu di mana? sepertinya mereka merasa seperti itu sehingga merasa apa yang dia tulis, apa yang dia buat dalam bentuk berita itu menjadi sesuatu yang benar, yang sesuatu yang tidak bisa diutak-atik, kesannya seperti itu. Saya kira banyak yang merasa seperti itu ya. Jadi ini dengan diskusi kita seperti ini, saya kira menjadi kita tahu bahwa sebenarnya berita itu bukan Quran yang tidak pernah salah. Artinya masih ada juga ternyata kita keliru, bisa juga keliru. Begini loh, kembaliin ke pepatah lama aja deh. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya toh sesekali gawal juga jatuh. Nah, secanggih-canggihnya, sehebat-hebatnya wartawan, suatu ketika dia akan Pernah jatuh juga. pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kesalahan seperti itu manusiawi. Itu namanya kekeliruan tadi, ya, keliru dan sebagainya. Kalau memang keliru, ya media itu segera minta maaf, nggak apa-apa. Dan itu diatur di kode etik juga, di KEJ itu pasal 10 itu segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru Nah, itu dia. dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf ya kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa. Jadi jangan seperti media-media zaman Ricky Blik mungkin tahun 50-an ke sana. Media merasa hebat.
ya, nggak merasa nggak pernah salah gitu, nggak bisa. Salah itu prinsip yang universal sekali loh. Kalau keliru minta maaf aja. Kalau manusia itu diketok sudah diminta maaf kok masih biasanya hatinya luluh, ya kan? Oh ya dia udah langsung minta maaf, berarti ada kekeliruan, ya mengakui kekeliruannya. Tapi jangan udah ini udah tahu kalau itu keliru dan sebagainya malah merasa dirinya hebat. Enggak kok data saya akurat. Nah, itu malah mengundang reaksi yang berlebihan nantinya. Jadi kalau dalam konteks Jawa itu apa ya? Media itu ini sesuai dengan itu tadi pepatah di Jawa itu harus lembah mana. Lembah mana? Ya, lembah mana itu ready to apologize dan sebagainya. Enggak usah merasa wah kalau saya minta maaf kan saya ini gengsi dong. Enggak seperti itu. Itu media zaman modern seperti itu. Enggak ragu untuk meminta maaf kalau berbuat kekeliruan gitu. Ya, jadi ini tadi sekali lagi saya jelaskan kode etik ini menjadi pegangan. Kalau sebenarnya jujur saja ya, kalau seorang wartawan ketika membuat tulisan, membuat berita dan sebagainya itu, dia selalu ingat, selalu merujuk kepada kode etik. Saya kok menduga, ini insya Allah dia akan berbuat kekeliruan itu tadi. Kekeliruan yang tidak perlu, ya kan? Nah, kekeliruan kecil misalnya salah ejaan, salah kata hanya itu aja. Tapi kalau salah kekeliruan isi materi ya. Materi kemudian masalah pokoknya dan sebagainya, substansinya, rasanya dengan kode etik jurnalistik bisa diantisipasi untuk tidak sampai berbuat kekeliruan. Situ. Jadi itulah pegangan pokoknya teman-teman. Jadi undang-undang pers dan kode etik. Saya kira mungkin itu memang kode etik itu seperti rambu kita di jalan raya ya Pak. Betul. Jadi situ ada merah, kuning, hijau di mana kita saatnya menjadi merah, kuning dan hijau. Sehingga tidak membahayakan pengguna jalan lain. Iya. Saya punya pengalaman gini. Ini juga dapat menyelamatkan bisnis media itu juga. Saya pernah dapat pengalaman ketika seorang redaktur saya suatu hari datang dia bersemangat gitu, Pak ini ada berita besar bla 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 bla, pokoknya dia jelasin kalau berita ini sampai keluar itu ada pihak-pihak tertentu yang akan mengalami kerugian yang sangat besar. Nah oke, beritanya apa? Terus dia sebut ABCDE. Perusahaannya ini kebetulan waktu itu adalah perusahaan BUMN dan dia ini perusahaan publik yang listed company perusahaan yang ada terdaftar di bursa. Terus ini bahaya loh Pak. Oke. Terus sampean udah dapat konfirmasinya belum? Sayangnya belum Pak. Nah saya tuh meresponsnya itu juga saya otomatis langsung saya respons, sayangnya berita yang seperti itu tidak bisa dimuat di media kita, itu akan membahayakan media kita kawan. Oh gitu, iya tolong deh dicari konfirmasinya dulu baru kemudian Anda bisa menurunkan itu setelah ada konfirmasinya, bahkan setelah ada pegang bukti data yang mendukung pemberitaan itu. Terus kawan itu terus cerita, oke Pak, saya usahakan tidak dalam waktu enggak lama saya usahakan bisa memperoleh konfirmasi atas kasus ini. Oke, silahkan. Benar, beberapa hari kemudian dia ternyata membentuk timnya itu kemudian mencari konfirmasi itu. Wah, itu tuh lalu diturunkan sebagai berita HL halaman 1 berapa hari gitu. Wah, beneran berapa hari kemudian perusahaan yang merasa dirugikan dengan pemberitaan itu, dia melayangkan somasi. Menuntut berapa waktu itu nilainya pertengahan 2005 kalau tidak salah ya. Menuntut
7 triliun. Wah, itu nilai yang sangat-sangat besar. 2005 7 triliun itu. Terus saya pas beritahu soal itu, saya hanya yang bisa saya lakukan di ruang rapat itu saya hanya melongok ke jendela begitu, melihat luar, kira-kira tahu tanah sekitar ini dijual laku 7 triliun ya enggak ya gitu. Padahal itu tanah kuburan karet sekitar kantor bisnis Indonesia waktu itu. Saya jadi pemimpin redaksi bisnis Indonesia. Nah, singkat cerita, terus karena ya ini kembali lagi ini berkat adanya undang-undang pers dan kode etik itu, terus kemudian bahwa kalau ada sengketa pers harus bawa ke Dewan Pers, diadukan ke Dewan Pers gitu. Singkat cerita kami dipanggil oleh Dewan Pers. Kemudian Dewan Pers oleh salah satu nih mendiang Pak Leo Batubara. Ya. Pak Leo Batubara itu orang yang teliti. Kemudian dia ini setelah kami pelajari, nah ini suaranya kan gitu. Setelah kami pelajari dan sebagainya, kami sudah mengecek semuanya. Terus kesimpulannya berita ini sudah dikerjakan secara profesional. Jadi media ini sudah melakukan pemberitaan profesional, bahkan satu premis kadang dia responnya sampai 2 sampai 3, konfirmasinya itu sampai lebih. Jadi sudah cukup, tidak hanya satu gitu enggak. Nah, terus tapi kalimatnya yang membuat saya bergetar sampai hari ini itu adalah Pak Leo ketika itu bilang, tapi ini hasil investigasi kami di Dewan Pers. Kalau Anda belum puas dan Anda ingin meneruskan perkara ini ke pengadilan umum, memang dimungkinkan kan, kalau memang tidak puas di Dewan Pers bisa diteruskan ke pengadilan umum. Terus Dewan Pers akan membela media ini. Wah, kalimat itu saya nilai sangat-sangat mahal, tidak ternilai harganya. Ada pembelaan dari Dewan Pers ya? Wah, ada pembelaan itulah yang berarti kami bekerja sesuai tuntutan profesi. Iya. Nah, kami udah profesional. Itu bayangan itu 7 triliun itu langsung sirna. Langsung hilang. Nah, begitu ini ya alhamdulillah waktu itu terus kemudian tercapai kesepakatan kan memang kalau di Dewan Pers ada sengketa pemberitaan, kemudian dicapai kesepakatan akan bersama tidak akan berlanjut ke pengadilan. Alih-alih kami harus dituntut 7 triliun, saya hanya mengeluarkan berapa ratus ribu untuk menraktir teman-teman begitu. Jadi enak kan, kalau artinya apa? Negara hadir, ya, sistem hadir. Jadi profesi kita itu dilindungi. Nah, kalau kita mematuhi aturan yang berlaku. Padahal waktu itu saya pertengahan 2005 itu belum ikut UKW. Jadi hanya 2005 belum ada ya, belum betul. kan UKW kan 2010 pertama 2011. Ya, 2010 dicanangkan ya. Waktu itu insting sebagai ini, wah, ini bisa mengundang persoalan ini. Nah, itu harus jadi yang ingin saya katakan bahwa ini kode etik jurnalistik dan sebagainya harus harus menjadi top of mind kita ketika melakukan sesuatu, membuat pemberitaan itu harus sudah referensinya sudah mikir konsekuensinya apa kalau berita ini saya tulis. Sebagai pengelola media, penanggung jawab media juga harus mikirkan aspek-aspek seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini dituntut 7 triliun, pulang pakai celana kolor semua itu. Itulah makanya ada peran Pemret yang dia lebih pada kebijakan ya. Kalau dalam UKW itu kan ada muda, madya dan utama. Muda yang tingkat reporter, madya di tingkat redaktur, utama tingkat Pemret. Nah, masing-masing punya tanggung jawabnya itu ya. Masing-masing, betul. Tepat itu. Iya, ini saya selalu itu pengalaman yang sangat berharga sekali, Pak. Sangat berharga dan tidak pernah lupa, selalu melekat di sini dan saya selalu tularkan kepada teman-teman yang lebih junior. Jadi itu tadi, kalau kita dengan
analogi Al-Quran dan As-Sunnah itu akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Kalau ini menyelamatkan profesi kita. Profesi kewartawanan kita ya. Jadi pegangannya dua itu Pak ya. Pegangannya dua, Al-Undang-Undang dan Al-KEJ. Jadi dua, undang-undang pers dan kode etik jurnalistik menyelamatkan kita di dunia wartawan. Kewartawanan, ya dunia jurnalistik. Saya kira untuk ini pesan untuk teman-teman saya yang lebih junior ya. Kalau memang teman-teman tuh menekuni karir ini, profesi ini, apapun zamannya, apapun model medianya, baik sekarang media kan sudah terdiversifikasi, lebih banyak mengalami konvergensi dan sebagainya. Prinsip-prinsip jurnalistik itu ya, prinsip jurnalistik itu tetap berlaku ya, itu harus digunakan. Jangan sampai mengabaikan berbagai prinsip yang ada di baik undang-undang pers maupun kode etik jurnalistik, karena dengan demikian kalau referensi kita selalu mengarah ke situ, kita akan lebih nyaman, lebih enak gitu. Kerja itu lebih santai, lebih profesional. Kan itu, kita profesional, santai, dan duit masuk. Gitu. Iya. Baik, teman-teman sekalian, perbincangan kita tentang jurnalistik dan kode etik jurnalis semakin menarik dan banyak pengalaman berharga yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran, terutama teman-teman yang junior yang sekarang sedang berjuang bergelut di dunia kewartawanan. Ini pelajaran berharga dari Pak Jauhar. Beliau sangat pengalaman, sudah selesai lah ibaratnya dengan dunia wartawan, tapi tetap punya perhatian terhadap kewartawanan. Iya. Ya. Wartawan tidak pernah pensiun. Tidak pernah pensiun, meskipun di status kantor pensiun, tapi profesinya tidak pernah pensiun. Itu sebagai karyawan. Ya, tapi media. Pekerjaan sebagai wartawan itu terus. Seperti saya setiap Senin saya harus setiap akhir pekan tuh saya harus mikir artikel apa lagi ya, apa ya siapkan ya. Jadi dan gitu itu kan memacu adrenalin kita untuk selalu tidak gampang pikun jadi juga Pak. Iya, insya Allah begitu. Saya tidak ingin pikun. Makanya saya piara ikan, piara ayam gitu itu untuk. Oh iya, setelah pensiun jadi wartawan, maksud pensiun dari kantor media gitu. Iya. Pak Jauhar ini bertani, berkebun. Ya, di Sleman Pak. Pemulung sama plastik. Gitu. Karena saya nggak tega itu. Jadi ini juga saya tekankan kepada mahasiswa ya. Coba ini etika kita itu diperbaiki sejak awal. Apakah kita ini etis membuang sampah plastik sembarangan? Itu saya kok jalan karena tugas jurnalistik ini saya sudah sampai ke hampir seluruh dunia. Saya kok ngiri sekali, di Jepang itu air mengalir itu bening ya, bersih. Selokan-selokan itu jernih, dan bahkan dikasih ada yang selokan dikasih ikan dan sebagainya itu. Nah, di sini ada saluran yang air yang bagus, jernih gitu dipenuhi sampah plastik. Ya Allah. Saya itu kalau boleh nangis itu. Nah, makanya saya bersihin selokan itu. Enggak apa-apalah orang menganggap saya sebagai sebagai pemulung. Emang pemulung ini derajatnya hina kan, enggak, memulung itu. Terus setelah kering saya sampai bikin insenerator. Karena belum ada pemrosesan. Kalau sudah ada pemrosesan saya tahu bahwa ini kita sebenarnya tidak boleh menyetor dioksin furan hasil pembakaran plastik itu ke udara bebas gitu. Sebaiknya memang plastik daur ulang, dihancurin dalam bentuk nanti di recasting, dicetak ulang dan sebagainya. Masih banyak hal. Baik Pak Jauhar, terima kasih atas bincang-bincangnya sama-sama siang ini. Ya, mudah-mudahan ya sangat bermanfaat bagi teman-teman semua dan Allahumma amin. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.